Hai, assalamualaikum. Tuti Putu di sini. Selamat datang kembali di channel YouTube Dapur Kue Sabin. Di video kali ini aku akan ajak teman-teman untuk bikin dadar gulung. Simak videonya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana ya. Selamat datang kembali. Hai. Nah, kali ini aku akan bikin dadar gulung yang beda dari biasanya ya teman-teman. Biasanya kan itu satu warna ya, misalnya hijau yang dari daun pandan atau warna coklat gitu ya. Nah, sekarang kita akan membuat yang sedikit unyu dengan motif polkadot. Seperti yang teman-teman lihat, tadi aku udah ngerebus gula ya, itu untuk bakal enten. Sementara menunggu gulanya cair, kita akan bikin dulu adonan untuk kulitnya. Terus terang, bebikinan kali ini aku tuh nggak ditimbang-timbang ya teman-teman. Nggak timbang-timbang pakai feeling, tapi nanti aku akan cantumin resep yang ada gramasinya. Jadi di sini aku pakai terigu segitiga biru ya teman-teman, yang pro sedang, diayak dulu kemudian campur dengan garam. Nah, karena ini sudah meleleh gulanya, udah mencair, jadi kita tinggalkan dulu tadi ayakan terigu. Jadi ini kita saring dulu teman-teman, ini biar entennya nanti enggak ada benda-benda yang asing gitu ya. Kadang suka ada tawon, kadang suka ada kulit kelapa gitu ya, jadi perlu disaring. Jadi wajib disaring ya teman-teman. Nah, kemudian lanjut tambahkan dengan daun pandan ya, daun pandan supaya lebih wangi gitu. Atau teman-teman bisa juga tambahkan dengan nangka, terserah teman-teman deh ya. Kemudian setelah gulanya agak kental, tambahkan langsung dengan kelapa. Di sini aku punya kelapa yang sudah dikukus ya teman-teman. Ini stok di freezer, aku keluarin dulu tadi suhu ruang, baru kemudian dimasak seperti ini. Tambahkan garam, kemudian tambahkan juga vanili biar wangi ya teman-teman. Aduk-aduk sampai airnya, sampai cairannya menyusut seperti ini. Ini udah bagus banget, terus udah wangi juga, rasa garamnya ada, jadi udah komplit ya, udah pas teman-teman ya. Ini siap untuk dibikin, tapi kita tunggu dingin dulu sebentar supaya nanti setelah diisi itu ke kulit itu, kulitnya itu nggak akan pecah. Kalau teman-teman langsung ngebentuk di saat isian unti ini masih panas, itu rentan pecah ya teman-teman, itu dadar gulungnya. Jadi biarkan dulu dia dingin. Oke, kita kembali lagi ke adonan ya teman-teman. Nah, ini adonannya tadi udah diisi garam ya. Kemudian kita akan masukkan tambahkan telur ya. Ini aku bikin kurang lebih sekitar 600 gram lah kurang lebih ya teman-teman. Karena pesenannya kan 40 biji. Jadi aku kira-kira aja tadi ngayaknya kira-kira segitu, nggak ditimbang. Tapi nggak apa-apa ya, karena udah feeling udah biasa, jadi nggak apa-apa nggak ditimbang. Kemudian tambahkan juga dengan santan. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan pakai santan instan ataupun santan murni ya, santan fresh gitu. Terserah teman-teman deh, rasanya tuh nggak akan beda jauh sih. Atau bisa juga pakai susu UHT ya, bebas pokoknya. Yang penting nanti setelah semuanya teraduk rata, teman-teman dikoreksi rasanya, dicolekin dikit, kemudian dikoreksi kurang garam atau gimana ya teman-teman. Nah, terus tambahkan juga dengan mentega. Ini ada margarin sih ya, aku pakai Blue Band. Kemudian kita tuang langsung ke situ, ke adonan. Nah, kemudian kita aduk kembali supaya rata ya, jangan sampai ada yang bergerindil ya teman-teman. Jadi ngaduknya diperhatikan. Kemudian teman-teman juga bisa saring, bila perlu itu disaring ya, kalau terlalu bergerindil itu. Kalau cuman bergerindil 1-2 nggak apa-apa, nggak usah disaring. Nah, karena kita akan bikin yang bermotif nih ya teman-teman, maka aku akan ambil sedikit adonannya. Nah, ini untuk adonan motif,
wajib adonannya agak kental ya teman-teman. Jadi perhatikan, jadi jangan langsung air dituang banyak, supaya kita mau dapat adonan untuk motif dulu ya. Ambil yang saat adonannya kental, kemudian setelah itu baru teman-teman sisanya itu, sisa adonan itu bisa ditambahkan air kembali. Nah, di sini sesuai request yang pesen, jadi dia mau warnanya warna pink, cenah. Warna pink terserah deh Bu Tuti polkadotnya warna apa katanya gitu. Ya udah warna pink, terus polkadotnya cocoknya kayaknya warnanya ungu ya teman-teman. Oke, adonannya udah beres. Sekarang di sini aku mau langsung cetak aja ya. Di sini aku memakai wajan walik dari Signora yaitu crepe maker. Teman-teman bisa nanti lihat di kolom deskripsi untuk link pembeliannya ya teman-teman. Nah ini di sini sepertinya warnanya terlalu pekat untuk warna polkadotnya, jadi aku kurangin dikit, kemudian aku tambahkan dengan warna dasarnya itu ya, yang pink itu. Jadi warnanya sedikit lebih terang. Kalau lebih gelap itu nanti hasilnya itu akan kayak kelihatan hitam gelap gitu ya teman-teman. Aku kebablasan itu ngasih warna sebenarnya. Oke, ini sudah siap semuanya. Kita akan mulai mencetak. Kita tuang adonan ke piring pencetak yang udah langsung satu set dengan wajan waliknya ya teman-teman. Kemudian ini aku sudah selesai mencetak beberapa, nggak banyak. Tadi percobaan dulu, makanya aku nggak videoin dulu. Jadi sekarang baru aku videoin ya buat teman-teman ya. Nah ini kita akan isi polkadotnya itu di tepi aja, di sebagian wajan waliknya ya. Nggak usah sampai penuh teman-teman, karena kita akan kepakainya cuman ujungnya aja nanti ya saat di roll menjadi dadar gulung. Oke, sambilan aku bikin dadar gulung, aku mau sapa buat teman-teman yang sudah nemenin aku dari tadi ya, yang udah selalu setia menunggu video-video dari Dapur Kue Sabin. Hai teman-teman, terima kasih ya untuk kehadirannya. Dan untuk teman-teman yang baru aja nemu channel Dapur Kue Sabin, subscriber baru, terima kasih ya. Jangan lupa di like dan di share ya, supaya lebih berkembang lagi channel YouTube Dapur Kue Sabin. Oh ya teman-teman, juga boleh deh absen teman-teman dari kota mana aja ya yang sudah hadir selalu menonton channel YouTube Dapur Kue Sabin. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, insya Allah dijawab kalau ada ya, kalau bisa dijawab. Dan untuk dadar gulung ini juga aku punya kelas online-nya loh teman-teman. Nah di kelas online itu ada 5 motif yang akan aku ajarin gitu ya. Ada motif bunga, kemudian ada motif love, ada motif apa lagi ya? Oh ya, garis-garis, lupa lagi. Pokoknya terus ada juga yang bentuk mawar ya, diajarin kayaknya 5 macam bentuk untuk dadar gulung kekinian ya, dadar gulung fantasi. Teman-teman bisa ikut, nanti aku cantumin di kolom deskripsi nomor WA pendaftarannya. Kembali ke adonan, ini aku punya yang kebuka ya, yang sobek teman-teman. Kadang nggak mulus semuanya. Nah caranya untuk menutup sobeknya kayak gini, kita tuang sedikit adonan, kemudian tempelkan yang bagian yang sobeknya ya. Nah goyang-goyang sedikit itu akan nempel dengan sendirinya, sobeknya pun akan ketutup. Ini cara ini sama juga dengan risoles ya. Kalau teman-teman bikin risoles, kemudian kulitnya kebuka, caranya persis seperti itu. Info untuk yang belum tahu aja ya, kalau yang udah tahu mah skip aja, nggak apa-apa ya teman-teman. Berbagi, sharing ilmu ya. Apakah bikin dadar gulung seperti ini makan waktu? Enggak juga teman-teman, tergantung ya. Kalau awal-awal mungkin ya makan waktu, karena kan butuh waktu untuk bikin motifnya. Tapi kalau teman-teman udah biasa akan sat-set ya. Nah tips untuk bikin motif di wajan walik, sebenarnya sama aja dengan motif di teflon yang reguler biasa gitu ya, yang di spray pan ya teman-teman, di spray pan gitu.
Nah, isi motif, nah asal jangan sampai kering aja motifnya itu. Jadi setengah basah, permukaannya itu masih kayak basah gitu, langsung dicelup kembali ke adonan. Kalau misalnya terlalu panas, dia cepat kering, saat teman-teman membalik itu merudul ya, itu pada berjatuhan nanti si motifnya. Dalam hal ini motif polkadotnya itu akan jatuh-jatuh ya teman-teman. Jadi pastikan setelah membuat motif, awasin ininya, wajan waliknya, jangan sampai kering, tunggu sampai agak lembabnya tuh masih ada ya, masih kelihatan permukaannya gitu. Jangan terlalu kering, baru dibalikkan ke adonannya. Kalau udah gitu akan aman ya teman-teman. Nah seperti ini masih basah sedikit, langsung dibalik. Nah tara, aman ya, nggak copot. Sekali lagi kita balik, nah aman. Oke teman-teman, paham ya? Oke, ini dia hasilnya teman-teman, cantik ya polkadotnya ya. Nah, untuk polkadotnya terserah teman-teman mau yang kecil-kecil atau mau yang besar-besar, mau yang rapat-rapat atau mau yang jarang-jarang, bebas ya teman-teman. Ini dia hasilnya, isiannya penuh ya. Ini aku jual dengan harga Rp2.000. Kemudian dibungkus dengan plastik ya teman-teman, lebih rapi. Kalau jualan ini dibungkus dengan plastik yang agak tebal. Di sini aku pakai OPP ukuran 9 cm. Tiba sudah di penghujung video. Kayaknya sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga apa yang sudah aku sampaikan untuk teman-teman ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.